Hari ini kita akan belajar kembali pelajaran karakter. Nah, sebelumnya mari kita angkat pujian dulu, Bapakku datang padamu. Oke? Hari ini anak-anak kita akan kembali belajar soal berdoa. Nah, siapa yang pagi hari ini sudah berdoa? Iya. Kenapa sih kita harus berdoa? Karena kalau kita berdoa, kita itu sedang berbicara sama Tuhan. Betul. Jadi kita harus berdoa supaya kita bisa berbicara sama Tuhan. Kita bisa bilang, Tuhan terima kasih. Atau kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Nah, jadi kita harus selalu berdoa sama Tuhan. Hari ini kita akan belajar lagi tentang berdoa. Oke? Teacher Febo mau ajarin satu lagu tentang berdoa ya. Jadi berdoa itu harus lipat tangan, kemudian tutup mata dan kita bisa bilang sama Tuhan ya. Lagunya lagu balonku ada 5, tapi kita ganti jadi tanganku ada 2, 5 jarinya. Oke? Begini lagunya ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat keduanya, lalu aku berdoa. Ya, jadi berdoa itu hanya perlu lipat tangan dan juga tutup mata, dan kita harus serius sama Tuhan ketika berdoa. Dan Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Oke, tidak perlu lama-lama lagi. Mari sekarang kita mau dengarkan cerita Alkitab. Silakan Teacher Ayu. Oke, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang Raja Hizkia, di mana Raja Hizkia pada waktu itu sedang mengalami sakit. Dia sedang sakit dan hampir mati. Nah, anak-anak, waktu itu ada seorang nabi bernama Nabi Yesaya. Dia datang ke istana untuk menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Nah, waktu ketika Nabi Yesaya bertemu dengan Bapak Hizkia, Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih sekali dan memalingkan mukanya ke tembok. Dia tidak mau mendengar hal itu dan dia sangat-sangat sedih. Nah, waktu itu Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu. Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis, sangat sedih hatinya. Dan
Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia. Lalu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Dan Nabi Yesaya datang kembali ke tempat Raja Hizkia. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia kembali dan menyampaikan pesan Tuhan lagi kepada Raja Hizkia. Nah, Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan dari Tuhan kepada Raja Hizkia. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Wah, begitu senangnya ya Bapak Hizkia mendengar hal itu, dan Tuhan juga memberikan tanda jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak maka janji Tuhan ditepati. Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak dan Raja Hizkia menjadi sembuh dan dia bersuka cita karena doanya dijawab oleh Tuhan. Nah, Raja Hizkia juga menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun. Wah, sungguh hebat ya Tuhan kita. Dia mau mendengar doa-doa anak-anaknya. Dan juga Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Dia sungguh baik dan mau mendengar doa-doa kita. Maka firman Tuhan berkata, "Anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Amsal 3 ayat 1-2. Ya anak-anak, cerita kita sampai di sini. Tuhan memberkati. Kita sudah dengarkan cerita dari Teacher Ayu. Tadi Teacher Ayu bilang soal berdoa. Nah, sekarang sebelum selesai kelas, kita juga mau berdoa. Karena kita mau mengucap syukur sama Tuhan untuk segala kebaikan dan juga penyertaannya buat kelas kita pada siang hari ini. Mari semuanya lipat tangannya. Kemudian kita mau tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh belajar dengan baik. Tolong kami ya Tuhan, supaya Engkau juga menyertai hari demi hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sekarang sudah selesai kelasnya. Silakan melanjutkan aktivitas dan jangan lupakan Tuhan. God bless you all.